Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang selalu senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin di mana saja Anda berada, ada sedikit yang saya sampaikan. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban terhadap kitab Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita sebagai umat Islam. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya. Melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, bahwa kewajiban pertama kepada Al-Quran, kita harus meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjadikan kitab ini sebagai pedoman hidup kita, meyakini kebenarannya. Karena keterangannya di dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Dalikal kitabu, Al-Baqarah ayat 2. Sesungguhnya kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin digolongkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin terhadap kebenaran Al-Quran dan jadikan Quran ini sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Minimal kita laksanakan pengamalan daripada Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kewajiban kita. Yang pertama terhadap Al-Quran, harus yakin terhadap Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, dan yakini bahwa Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran, kita wajib belajar membacanya. Karena zaman dahulu juga ketika Allah menurunkan kitab Al-Quran, menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra, baca. Jadi kita memiliki kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran. Yang nomor 3 adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Setelah kita belajar membaca, maka kita harus banyak atau sering membacanya. Kita harus memiliki garapan. Setiap hari kita baca Al-Quran. Misalkan hari ini kita bisa membaca surat Al-Fatihah, besoknya Al-Baqarah, terus punya garapan terus. Jangan sampai kita mengakui sebagai umat muslim membaca Al-Quran pun tidak, maka kita tidak akan sempurna sebagai umat muslim. Harus memiliki garapan. Saya mau nanya kepada saudara-saudara semua, berapa kali saudara hatam Al-Quran dalam setahun?
Apakah setahun bisa hatam satu Al-Quran, ataukah dua Al-Quran, ataukah tidak sama sekali? Kalau toh tidak sama sekali, maka pertanyakanlah keimananmu. Pertanyakanlah keimananmu dalam hati kita sendiri. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Jadi yang pertama adalah kita yakin terhadap kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita belajar membacanya. Yang nomor 3 adalah banyak membaca Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 adalah kita harus mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh begini, dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu. Maka kita harus mengamalkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, karena puasa itu adalah wajib. Sehingga kita harus selalu senantiasa melaksanakan puasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itulah pengamalan sebagai contoh kecil saja di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak sedikit manusia ketika bulan puasa dia tidak puasa, berarti dia tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Saya hanya saran saja kepada saudara-saudara, terutama teman-teman, marilah kita amalkan sedikit-sedikit Al-Quran. Dan contoh yang lain, ada ayat yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Adalah pimpinan minkum, di antara kalian semua. Jadi pada intinya kita tidak boleh mengkhianat terhadap pimpinan selama pimpinan kita itu membawa kita kepada jalan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu dan ulil amri minkum, di antara kalian semua. Kalau kalian seorang perempuan, maka taatilah, hormatilah suami. Kalau kalian sebagai suami, sebagai laki-laki, hormatilah orang tuamu. Kalau kalian sebagai anak, hormati, taatilah kedua orang tuamu. Itu pesan yang ada di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan ayatnya. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, maka harus patuh terhadap hukum. Jangan sampai Anda melanggar hukum yang ada di negeri ini. Kuatkan kebersamaan kita. Kuatkan rasa NKRI di dalam diri kita, karena ini adalah negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Maka kita harus menjaganya. Dan kalau kita bisa menjaganya adalah merupakan suatu pengamalan dari ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang nomor 5, yaitu kita harus mendakwahkannya. Artinya menyampaikan kepada orang lain apapun yang kita bisa. Dalam hadis dikatakan, sampaikanlah ilmumu walaupun kalian bisa satu ayat. Kalau kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sampaikanlah kepada anak kita tentang bagaimana membaca ayat ataupun pengertian daripada Bismillahirrahmanirrahim, amalkan. Kita bisa membaca surat Al-Fatihah, juga amalkan. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengerti dengan artinya, maka amalkanlah kepada anak kita, istri kita, atau suami kita.
Jadi yang namanya dakwah itu tidak hanya kita berbicara di depan mustami yang banyak, kita bicara terhadap anak istri juga, memberi pepatah, menyampaikan suatu kebaikan, setitik kebaikan pun, maka itulah artinya berdakwah. Jadi artinya berdakwah adalah menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain sehingga orang lain mau melaksanakan kebaikan itu. Dan ketika orang lain melaksanakan kebaikan itu yang kita sampaikan, maka kita pun akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjaran dia terhadap kebaikan itu tanpa mengurangi ganjaran dia. Masyarul muslimin di mana saja berada, mudah-mudahan sesuatu yang saya sampaikan yang singkat ini ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, sebagai umat muslim kita memiliki 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Semoga ini menjadi ilmu. Yang pertama adalah kita harus meyakini kebenaran Al-Quran dan jadikan pedoman dalam hidup. Juga yakini bahwa Quran itu adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada umat manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad, untuk dilaksanakan kita sebagai umat muslim sebagai bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya satu. Yang nomor 2, kita harus belajar membacanya. Yang ketiga, harus banyak membacanya. Yang nomor 4, harus mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang nomor 5, kita harus mendakwahkan Al-Quran. Sampaikan apa yang kita bisa. Dalam hadis dikatakan, sampaikanlah ilmumu walaupun kita bisa 1 ayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.